Halo teman-teman, sistem liberal mendorong para elit politik membentuk begitu banyak partai dengan ideologi yang berbeda-beda. Nah, karena ideologinya berbeda, maka biasanya kerap kali terjadi konflik antara partai yang satu dengan partai yang lain. Nah, hal tersebut atau konflik tersebut itu berdampak langsung terhadap kabinet pemerintah teman-teman, yang kerap kali umurnya itu tidak panjang. Karena memang banyak sekali oposisi di sana ya, artinya satu partai menyerang partai yang lain sehingga kabinet tidak berlangsung lama. Nah, hal tersebut menimbulkan adanya ketidakstabilan politik di Indonesia saat itu. Nah, tentunya ketika politik tidak stabil, maka kondisi ekonomi itu berpengaruh teman-teman, menjadi merosot juga, artinya menjadi tidak stabil juga. Nah, untuk mengatasi kondisi seperti ini, maka saat itu presiden kita, yaitu Presiden Soekarno, itu mengeluarkan sebuah kebijakan yang bernama konsepsi presiden. Nah, kira-kira apa sih maksudnya? Nah, teman-teman, kita akan bahas dulu ya latar belakang dari dikeluarkannya konsepsi presiden tadi. Nah, dalam suasana politik yang semakin memburuk dan ketidakstabilan pemerintahan ya saat itu, Presiden Soekarno melontarkan suatu gagasan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Nah, yaitu pada 21 Februari tahun 1957 di hadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengemukakan konsepsinya yang kemudian dikenal sebagai konsepsi Presiden Soekarno atau konsepsi presiden. Nah, jadi kalau ada pertanyaan kapan konsepsi presiden itu dikeluarkan, yaitu pada tanggal 21 Februari 1957 ya teman-teman ya. Nah, lalu apa sih isi dari konsepsi ini? Nah, kita bahas ya. Isi dari konsepsi presiden adalah pertama, sistem demokrasi parlementer ala barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Oleh karena itu harus diganti dengan sistem demokrasi terpimpin. Nah, ini poin pertama yang dikatakan oleh Soekarno saat itu. Kemudian yang kedua, untuk pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin, perlu dibentuk suatu kabinet gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Nah, jadi konsepsi presiden ini mengetengahkan juga perlunya pembentukan kabinet kaki empat, teman-teman. Artinya di dalamnya adalah terdiri dari 4 partai pemenang pemilu ya, pemilu 55, yaitu apa saja? Ada PNI, ada Masyumi, NU, dan PKI. Nah, diharapkan kabinet bentukan atau kabinet kaki empat ini bisa mewujudkan keamanan nasional dan kestabilan politik nasional saat itu, teman-teman ya. Nah, itu adalah poin yang kedua. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan Dewan Nasional yang bertugas untuk memberikan nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak. Nah, jadi ini adalah Dewan Nasional yang memberikan nasihat ya atau mungkin masukan-masukan kepada kabinet saat itu. Nah, inilah teman-teman isi dari konsepsi presiden. Nah, setelah Presiden Soekarno mengeluarkan konsepsinya, kira-kira dampaknya apa ya? Kita bahas ya. Nah, dampak dari konsepsi presiden itu adalah pertama, Presiden Soekarno membubarkan kabinet bentukan parlemen dan membentuk kabinet baru yang ditentukan oleh presiden. Nah, ini dampak pertama teman-teman. Jadi akibatnya adalah dibentuklah kabinet Juanda. Oke ya. Kemudian yang kedua yaitu konsepsi presiden ini menimbulkan perdebatan di kalangan pemerintahan dan masyarakat umum. Nah, partai-partai seperti Masyumi, NU, PSII, lalu Katolik, dan juga PRI itu menolak konsepsi ini. Nah, sementara itu di sisi lain, partai-partai seperti PNI dan PKI justru malah mendukung konsepsi tersebut. Nah, alhasil suasana semakin tegang teman-teman. Rakyat-rakyat di daerah itu menentang kebijakan politik ini. Nah, sehingga akibatnya adalah gerakan separatis itu semakin meluas teman-teman. Bahkan para pimpinan yang ada di daerah itu kemudian melakukan mungkin semacam protes terhadap kebijakan politik pemerintah pusat. Nah, artinya adalah dampak dari konsepsi ini adalah semakin meluasnya gerakan separatis dan protes dari masyarakat saat itu. Nah, teman-teman, seperti itulah respon dari partai-partai politik yang ada dalam parlemen ya, dan juga masyarakat
terkait dengan konsepsi yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno saat itu. Nah, Presiden Soekarno saat itu hendak mengubah sistem demokrasi di Indonesia dan juga hendak membentuk sebuah kabinet baru, yaitu kabinet gotong royong. Nah, konsepsi ini dikeluarkan adalah bisa dibilang atau bisa dikatakan sebuah reaksi terhadap ketidakpuasan atau ketidakberhasilan masa demokrasi liberal menciptakan kondisi politik dan juga kondisi ekonomi yang baik bagi Indonesia saat itu. Nah, bahkan nih ya, konsepsi presiden ini bisa dikatakan pula sebagai momentum berakhirnya masa demokrasi liberal dan juga momentum Indonesia memasuki masa yang baru ya, yaitu nanti masa demokrasi terpimpin. Nah, kalau pendapat kalian, kira-kira gimana nih ya? Gagasan konsepsi presiden yang dikeluarkan oleh Soekarno itu sesuai nggak sih dengan tindakan demokratis? Coba berikan pendapat kalian ya. Nah, sampai di sini dulu teman-teman penjelasan mengenai kondisi politik dan juga ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Selanjutnya nih ya, kita akan bahas mengenai masa demokrasi terpimpin. Oke, sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Bye-bye.